Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini masih diberi oleh Allah kesehatan zahir batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kamis yang lalu kita melanjutkan keterangan dari tanda-tanda atau yang disebut dengan indikator qalbun salim. Yang sudah kita bahas, yang pertama aslama lillah. Kemudian yang nomor dua wasallama ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor tiga wataslama ridallah wa tawakkal 'alallah. Kemudian berikutnya yang nomor 4 termasuk tanda-tanda atau indikator orang yang mempunyai hati yang bersih
Yang nomor 4, wasalima zikrullah. Orang yang selalu zikir kepada Allah. Jadi zikir itu bisa juga kita lakukan bil lisan. Bisa juga kita lakukan bil arkan. Bisa juga kita lakukan bil jinan. Ya. Zikir yang kita lakukan bil lisan, bagaimana Pak Amirin? Zikir yang dilakukan bil lisan itu dengan mengucapkan apa? Bisa juga sholawat, bisa juga istighfar, bisa juga membaca Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Zikir itu secara bahasa itu mengingat, gitu, mengingat kepada Allah. Kalau dengan lisan bisa juga dengan mengucapkan kalimat zikir dengan lisan. Sholat dikatakan zikir, sholawat dikatakan zikir. Kita membaca Al-Quran bisa juga disebut zikir. Melakukan satu kebaikan zikir. Tetapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama zikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Sering kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ada berapa Pak Dok hurufnya? Berapa? 12. 12 ini terdiri dari apa saja? Itu hurufnya. 12 itu terdiri dari apa saja Pak Amir? Lupa. 6 masalah dohir dan 6 masalah batin. Inna kalimata la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah isna asaro harfan sittatun dohiratun wasittatun batinatun. Kalau kita menghitung hurufnya kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Nah, 12 huruf ini wajib bagi orang yang meyakini tidak ada yang maujud, ya tahu? Tidak ada yang kita yakini, tidak ada yang maujud, yang hakiki kecuali Allah. Bagi orang yang punya keyakinan seperti itu, wajib melakukan 12 kewajiban. Berarti tidak boleh kita percaya kepada Allah hanya sekedar percaya saja, tidak boleh. Kepercayaan itu diwujudkan 12 kewajiban. 6 masalah yang dohir dan 6 masalah yang batin. Masalah yang dohir apa Pak Birin? Lupa dulu. Nah, faktoharah. 6 yang salah yang dohir itu pertama kali faktoharah, melakukan penyucian. Ya, melakukan penyucian, baik penyucian dohir maupun penyucian batin. Penyucian dohir mulai dari bagaimana lisan kita itu berhenti dari melakukan kemaksiatan lisan. Mulai dari al-kadzib, al-ghiba, an-namimah, al-yaminul ghamus, lain-lain. Menjaga lisan.
Di samping menjaga lisan, jangan sampai lisan itu difungsikan yang tidak baik. Berarti lisan ini difungsikan yang baik. Baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir. Makanya fadzakuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Ingatlah padaku, kata Allah, aku ingat pada kalian. Jadi ingat kepada Allah itu fadzakurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pada waktu berdiri ingat Allah. Maksudnya ingat Allah gimana? Kita berdiri ini mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau pada waktu kita berdiri itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak bisa berdiri. Buktinya ketika di rumah sakit itu ada orang yang di ruang ICU, bisa berdiri nggak Pak Tom? Nggak bisa. Orang yang diuji stroke nggak bisa. Ketika kita berdiri, sadar bahwa kita berdiri ini pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Sehingga kita bersyukur, bisa berdiri bersyukur. Qiyaman wa qu'udan, ketika kita duduk, ingat Allah bahwa yang memberikan kekuatan kita bisa duduk ini Allah. Bisa duduk seperti ini kalau nggak sehat sulit. Jangankan duduk, menggerakkan tangan aja sulit. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kita berbaring juga ingat Allah. Artinya setiap gerak-gerik kita, gerak-gerik zahir, gerak-gerik batin, tidak bisa kita lakukan kalau tidak dengan pertolongan Allah. Ketika kita diberi satu kesehatan, kesehatannya itu dari Allah. Makanya harus disyukuri. Bentuk syukurnya apa Pak? Kesehatan itu. Bentuk syukur dari kesehatan apa? Iya, secara lisan kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Setelah mata ini kita fungsikan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga kita mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Hati kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Makanya tadi sudah dikatakan zikir itu dengan anggota badan berupa apa? Berupa ketika kita apa? Sholat, kita rukuk, sujud, iktidal, salam, itu adalah zikir. Bisa juga dilakukan dengan lisan. Kita membaca Allahu Akbar, membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu. Kemudian bisa juga kita lakukan di dalam hati kita hidupkan dengan kalimat Allah. Ya, setelah sholat minimal kita membaca zikir la ilaha illallah 165. Ya, la ilaha illallah.
lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga mengucapkan la ilaha illallah, atau lisannya la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Kalau kita bisa zikir seperti itu, lisannya zikir, hatinya zikir, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Pahalanya sangat banyak sekali. Itu barokahnya orang yang mengucapkan, orang yang bisa melakukan zikir. Jadi lisannya juga hatinya. Ketika lisan dan hatinya itu bisa mengucapkan zikir, bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Mengapa ada kotoran? Karena dosa-dosa yang dilakukan. Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, perut, berdampak kepada hati. Ketika hatinya itu banyak kotorannya, gelap, bisa dibersihkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisannya dan hatinya secara mudawamah, terus menerus. Jadi yang pertama bil lisan, juga diikuti bil qalbi. Makanya di dalam kitab hikam itu ya, diterangkan meskipun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya tidak bisa hudur, itu lebih baik daripada lisannya tidak zikir. Daripada lisannya tidak zikir, meskipun zikir itu tidak bisa hudur. Hudur itu adalah lisannya zikir, hatinya zikir. Lisannya zikir, hatinya tidak zikir, meskipun tidak bisa hudur, lebih baik daripada tidak zikir. Makanya ya, tadi dikatakan di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurukum, ingatlah padaku, kata Allah, aku mengingat kalian. Ketika kita ingat kepada Allah secara sendiri, Allah mengingat dengan zat-Nya. Ketika kita ingat kepada Allah bersama-sama, Allah mengingat diri kita di hadapan para malaikat. Itu adalah keberkahan orang yang bisa melakukan zikir lisan dan hati. Jadi di dalam tadi dikatakan yang pertama adalah inna kalimata la ilaha illallah, 6 masalah zahir dan 6 masalah batin. Yang pertama kebersihan. Jadi kita menjaga kemaksiatan zahir, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, mulai dari lisan, mata, telinga, tangan, kaki dan perut. Ketika kita melakukan dosa, ketika melakukan bermaksiat, maksiat mata berdampak di dalam hati. Kalau lama kelamaan hatinya gelap. Kalau sudah gelap, ya, kalau sudah gelap, tidak pekah terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, baik di dalam Al-Quran maupun tanda-tanda secara apa? Secara kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah.
Setelah kita melakukan kebersihan, makanya di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tobat dan cinta kepada orang yang melakukan pembersihan baik zahir maupun batin. Itu langkah pertama orang yang meyakini tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Langkah yang pertama harus melakukan pembersihan baik zahir maupun batin. Kemudian langkah yang berikutnya sholat, puasa, zakat, ibadah haji, jihad. Jadi sebelum kita sholat, langkah yang pertama taubat dulu. Sebelum kita sholat, langkah yang pertama melakukan pembersihan. Sehingga apa? Sehingga ketika pada waktu sholat, kalau diawali dengan melakukan satu taubat dan pembersihan, sholatnya itu bisa khusyuk. Allahu Akbar. Bisa khusyuk. Ya, Pak tahu kalau sholat isuk bisa khusyuk enggak? Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk. Ya, no. Nah itu langkah yang pertama tadi dilakukan fattohar. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati tenang. Hati tenang ini bukan berarti tidak diuji, pasti manusia diuji. Karena hidup di dunia. Ketika orang itu mudawamah, rutin zikir kepada Allah, ketika diuji, maka orang itu akan ditolong oleh Allah. Akan ditolong oleh Allah. Jenengan bisa ke masjid ini pertolongan dari Allah. Jenengan bisa membaca Al-Quran, pertolongan dari Allah. Jenengan bisa melakukan satu kebaikan, pertolongan dari Allah. Gelem zikir, gelem maca selawat, gelem istighosah, gelem jamaah, pertolongan dari Allah. Kalau tidak pertolongan dari Allah, tidak bisa. Kemudian yang nomor 6 yang batin. Ya, 6 yang batin antara lain tawakal, ridho, zuhud, terakhir taubat. Jadi 12 kewajiban ini kita harus belajar. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun, 6 masalah yang zahir kita harus lakukan, 6 masalah yang batin kita harus dilakukan. Ya, makanya dengan memahami kalimat la ilaha illallah, dengan melakukan 12 kewajiban, maka seseorang itu bisa mencapai bisa mencapai derajat yang dekat di sisi Allah. Terus langkah berikutnya apa? Kita harus membiasakan zikir. Zikir lisan setelah sholat, la ilaha illallah. Zikir qalbi di luar sholat, ya, atau pada waktu sholat, hati kita hidupkan dengan Allah, Allah, Allah. Sudah belajar Pak Tom? Kapan? Hatinya diisi dengan Allah, Allah. Sudah belajar Pak Abirin? Kadang-kadang. Yang hifdzul anfas atau yang dalam hati? Dalam hati ya, belajar. Jadi zikirnya di bilisan setelah sholat, secara jari, la ilaha illallah. Bil jinan, bil kolbi, hatinya Allah, Allah, Allah. Terus
di jalan, pada waktu bekerja, pada waktu mau tidur, pada waktu di mana saja berada, hatinya dihidupkan dengan Allah, Allah, Allah. Atau yang nomor 3 ini, hifdzul anfas, masuknya nafas keluarnya Allah, Allah. Nah, kalau itu sudah dilakukan, manfaat berikutnya akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir hayat manusia ketika meninggal dunia mengucapkan Allah atau la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi pada waktu nazak, pada waktu mau meninggal, ujung rambut sampai ujung kaki tidak bisa bergerak. Yang tahu hatinya. Nah, ketika di dunia ini hatinya tidak dikenalkan kalimat zikir tadi, itu adalah apa? Itu adalah sangat merugikan. Makanya di dunia ini hatinya diisi dengan Allah, Allah, Allah. Sehingga ketika mengembuskan nafas terakhir, akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Bisa juga dengan lisan, bisa juga dengan hati. Itu apa? Ujian yang terakhir bagi orang yang kembali kepada Allah. Ya. Bagi orang yang kembali kepada Allah, ujian terakhir itu tadi ketika nazak tadi. Maka dipersiapkan pada waktu masih hidup ini. Ya, makanya definisi takwa itu antara lain yang pertama at-taqwa wal khauf minal jalil. Takwa itu takut kepada yang maha agung. Wal amalu bitanzil, mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Waridho bil qalil, ridho menerima pemberian Allah meskipun sedikit disyukuri. Wal istidad litarkhir, bersiap-siap menghadapi datangnya kematian. Jadi kematian itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang punya mudawamah. Apa mudawamah, Pak? Istiqomah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi keterangan tanda-tanda orang yang mempunyai hati yang bersih itu. Yang nomor 4 adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama aslamah lillah, yang nomor 2 wasallama ittiba Rasulillah, kemudian yang nomor 3 wataslama ridhollah wa tawakkal ala Allah, kemudian yang nomor 4 wasalima zikrullah, selalu zikir kepada Allah. Itu tanda-tandanya, indikatornya orang yang punya hati yang bersih. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta dan anak kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Oke, monggo. Ada yang bertanyakan atau apa? Pak Wirin silakan. Ditanyakan dulu supaya gak ngantuk. Silakan. Monggo. Ya. Tidak ingat kalau hati kita kosong, kadang-kadang artinya kita membaca suatu surat kayak cuma Allah itu mengatasinya itu mudawamah.
Mudawamah itu terus menerus kita berlatih. Kita berlatih hati kita ini kita isi Allah. Allah, Allah, Allah. Di mana saja. Ketika kita bekerja, ketika kita berjalan, ketika kita duduk, berdiri, dimanapun dan melakukan aktivitas. Kalau sudah hatinya ini diisi dengan kalimat Allah, Allah, maka lama-kelamaan orang yang membiasakan seperti itu akan ditunjukkan oleh Allah, akan diberikan hidayah oleh Allah dengan apapun yang akan terjadi. Jadi di istiqomahkan. Ya, ketika orang yang sudah membiasakan seperti itu, melihat matahari ingat Allah, melihat lampu ingat Allah, melihat masjid ingat Allah, melihat tumbuh-tumbuhan ingat Allah. Apapun yang kita lihat, baik benda mati maupun benda hidup, di balik itu ada kudrat dan iradat Allah. Maka mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.